Pemirsa, penculikan 5 nelayan warga negara Indonesia terjadi di perairan Tambisan, Sabah, Malaysia. Dan saat ini pihak keamanan Malaysia masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Pihak Eastern Sabah Security Command, penanggung jawab keamanan perairan Sabah, membenarkan jika 5 orang dari 8 nelayan warga negara Indonesia telah menjadi korban penculikan pada Kamis lalu di sekitar perairan Tambisan Tunku Lahad Datu, Sabah. Menurut aparat, kejadian penculikan 5 WNI di perairan Malaysia, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Dimas yang berada di Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat pagi Dimas, bagaimana update terkini terkait penculikan 5 warga negara Indonesia nelayan ini, Dimas? Baik, terima kasih Sinta serta pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pasca penculikan terhadap 5 nelayan WNI yang sedang mencari ikan di wilayah perairan Tambisan Tunku Lahad Datu, Sabah, pihak aparat kepolisian di Raja Malaysia wilayah Sabah bekerjasama dengan Eastern Sabah Command selaku penanggung jawab keamanan di Sabah masih terus melakukan penyelidikan, termasuk mengambil keterangan 3 nelayan WNI yang dilepas kelompok Abu Sayyaf. Berdasarkan keterangan dari 3 WNI nelayan WNI atas nama Abdul Latif Daeng Akbal dan Pian bin Janiru, pada Kamis lalu mereka dan 5 nelayan WNI lainnya telah berada di perairan Tambisan. Kemudian sekitar pukul 9 hingga 10 malam, kapal mereka didatangi sebuah kapal cepat. 6 orang yang menggunakan topeng kemudian menaiki kapal mereka dan memaksa mengarahkan kapal menuju perairan Filipina. Setelah melakukan pemeriksaan, kelompok yang diduga Abu Sayyaf tersebut melepas 3 WNI beserta kapal dan membawa 5 WNI lainnya. Kapal nelayan yang dilepas pada Jumat siang terpantau radar petugas dan dilakukan penahanan karena bergerak memasuki perairan Malaysia secara mencurigakan. Dari situlah diketahui bahwa terdapat 5 nelayan WNI diculik kelompok bersenjata dari Filipina Selatan. Pihak aparat Malaysia kemudian berkoordinasi dengan aparat Filipina untuk melacak keberadaan kelima nelayan WNI tersebut. Berdasarkan informasi sementara yang kami himpun, menurut Ketua Komando Barat Mindanao, Legend Sirilito Sobejana, kemungkinan besar kelima nelayan WNI tersebut dibawa ke Pulau Sulare atau Pulau Parang. Posisi Pulau Sulare tersebut tidak jauh dari Pulau Jolo yang masih berada di kawasan selatan Filipina. Sementara menurut Kepala Polisi Sabah, Komisioner Omar bin Mamah, penyelidikan masih terus dilakukan pihak aparat. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai tuntutan uang tebusan dari pihak penyandra. Menurut kebiasaan, beberapa hari pasca kejadian penculikan, pihak Abu Sayyaf biasanya akan menghubungi pihak
baik majikan maupun keluarga untuk permintaan uang tebusan. Pihak Konsul Republik Indonesia yang berada di Tawau hingga kini masih melakukan koordinasi dengan aparat setempat. Konsul Republik Indonesia di Tawau juga masih akan menunggu informasi lebih lanjut terutama terkait dengan nasib nelayan WNI yang diduga diculik tersebut. Ribuan nelayan WNI yang bekerja di Sabah sebelumnya telah juga diingatkan supaya selalu berwaspada mengingat perairan Sabah cukup rawan dengan aksi penculikan. Demikian Sinta. Dan bagaimana kondisi 3 orang yang nelayan yang dilepaskan pada saat penculikan itu, Dimas? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, ketiga nelayan tersebut masih mendapat penanganan dari pihak aparat setempat. Keterangan mereka masih diperlukan untuk menggali lebih dalam terkait dengan kronologis dan mengidentifikasi kemungkinan besar pihak-pihak mana dari faksi Abu Sayyaf yang diduga menculik 5 nelayan WNI tersebut. Cinta. Dan apakah didapatkan informasi dari 3 nelayan yang dilepaskan itu terkait dengan apa yang diharapkan dari penculik ini terhadap nelayan yang diambil begitu, Dimas? Baik, pihak aparat Sabah sendiri tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan motif dari penculikan tersebut. Namun menurut sejarah atau kebiasaan dari penculiknya, mereka kemungkinan besar bermotif ekonomi. Baik, Dimas Purnomo melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan kita harapkan segera didapatkan solusi ya supaya para nelayan ini bisa kembali dengan keluarganya.